Bab 634, Makam Kaisar Batu Kecil. Di langit, 7 bintang sihir besar, dengan sedikit darah dalam cahaya hitam, tampak megah dan padat, menekan dunia ini. Segala sesuatu berada di bawah tekanan mereka. Bintang-bintang sihir hitam terhubung ke dalam bentuk biduk, perlahan-lahan berputar dalam tangan besar yang tak terbatas. Tangan besar hitam yang nyata menutupi langit dan matahari, dan ratusan mil semuanya tertutup olehnya. Kekuatan yang mengerikan itu terlalu kuat. Ini adalah formasi besar, dengan 7 bintang sihir Kaisar Batu Kecil sebagai sumber kekuatan, yang membangkitkan kekuatan besar surga dan dunia, dan dapat memusnahkan kehidupan apapun. Kaisar Batu Kecil, kamu hantu mati, matilah jika kamu mau, dan kamu mendirikan formasi seperti itu tanpa nama. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa makammu adalah tempat suci pertama di dunia, dan semua orang ingin memperjuangkannya? Gagak batu terus mengumpat. Sekarang itu setara dengan formasi pembunuhan 3 kali lipat, dan rasanya bahkan lebih tidak enak. Tengkorak tua itu juga ragu. Menurut Luzan, ini jelas bukan lokasi makam. Bagaimana mungkin formasi Kaisar Batu Kecil tiba-tiba muncul? Masalahnya sangat aneh dan mengerikan. Pertama, pertahankan fondasinya, dan perlahan-lahan temukan cara untuk menghancurkan formasi itu. Teriak Stonecrow, dan meminta Xiao Chen untuk mengatur beberapa benda suci di sampingnya untuk melindungi ketiga orang itu. Benda suci surga dapat menembus formasi 2 lapis Luzan, tetapi sekarang ada formasi lain yang dapat memusnahkan Raja Manusia Batu, dan formasi ketiga belum ditemukan. Benda suci saja tidak akan berhasil. Tengkorak tua itu menunjukkan ekspresi khawatir. Itu adalah formasi pembunuh yang telah dipelajari Kaisar Batu Kecil dengan saksama, dan formasi terlarang campuran yang telah dipahaminya menggabungkan banyak metode kuno. Jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, akan sulit untuk membuka paksa formasi 3 lapis itu. Stonecrow terus mengumpat, berkata, Kaisar Batu Kecil, Anda mengejar saya selama 13.000 tahun ketika Anda masih hidup, dan Anda masih begitu sombong setelah mati. Jangan biarkan saya menggali makam Anda, atau saya akan mencambuk mayat Anda. Dan Luzan, Anda sangat kejam. Xiao Chen juga terkejut. Kaisar Batu Kecil ini masih sangat menakutkan setelah kematiannya. Sungguh mengejutkan. Kurasa dia pasti luar biasa saat masih hidup. Luzan juga dalam masalah. Dia mengerutkan kening, mencoba menahan kekuatan luar biasa dari formasi terlarang campuran dan berpikir keras tentang cara menghancurkan formasi tersebut. Aku mengerti. Makam Kaisar Batu Kecil memang bergerak, terus-menerus mengubah posisinya di area yang sangat luas. Luzan tidak tahu cara menghancurkan formasi tersebut, tetapi dia mengerti mengapa dia terjebak di sini. Makam itu selalu bergerak dan tidak tetap di satu posisi. Itu memang kuburan yang aneh, berkeliaran seperti makhluk hidup. Itu kebetulan melewati sini di bawah tanah, dan terinspirasi oleh semua orang untuk melindungi makam tersebut. Jelas, mereka jauh lebih beruntung daripada orang-orang di Pulau Gantung dan langsung terjebak di dalamnya. Berbagai hukum ketertiban, saling terkait menjadi kekuatan penghancur, ditebang terus-menerus, dan kedua belah pihak berjuang untuk menahan serangan itu. Sulit untuk memikirkan cara untuk menghancurkan formasi untuk sementara waktu. Gagak batu memang burung yang tidak menyenangkan. Ia berkokok dan menggunakan kutukan misterius untuk menghadapi Luzan, yang langsung membuat situasinya semakin kritis. Dasar burung tua,
Meskipun kau menggangguku seperti ini, sulit untuk menghancurkanku. Jika aku tidak bisa melarikan diri, kalian berdua makhluk tua setengah mati ditambah sisa-sisa Zeushu tidak akan bisa melarikan diri dan akan hancur di hadapanku. Sementara kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi, mereka juga saling mengganggu dan menyerang. Hanya dalam waktu 1 jam, Luzan telah menyemprotkan 3 suap darah manusia batu dan menderita luka serius. Stonecrow dan Old School bahkan lebih tidak nyaman. Mereka adalah raja manusia batu setengah mati dan bukan yang sempurna. Jika tidak ada beberapa benda suci yang menjaga mereka, mereka mungkin akan hancur di sini. Nak, berkonsentrasilah dan jangan diganggu oleh dunia luar. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Xiao Chen mengikuti apa yang mereka katakan, memejamkan matanya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan benda-benda suci ini, mencoba membuka jalan untuk melarikan diri. Sama sekali tidak ada masalah dalam menghancurkan dua formasi pembunuh pertama, tetapi formasi utama ketiga terlalu aneh dan selalu diblokir oleh kekuatan misterius. Benda-benda suci yang kuat juga sulit untuk dihancurkan secara efektif. Itu bukan karena kurangnya kekuatan mereka, tetapi karena ada aturan misterius yang dengan cerdik mengarahkan kekuatan suci tertinggi ke samping, menyingkirkannya dengan kekuatan yang tidak sekuat 1 pon. Hancurkan 7 bintang sihir hitam itu. Selama kita menghancurkannya, kita bisa keluar. Teriak Stonecrow, dan pada saat yang sama berteriak kepada Luzan, bagaimana kalau kita bergabung untuk sementara waktu? 7 bintang sihir itu sama sekali tidak berada dalam formasi, tetapi berada di luar formasi, membimbing kekuatan besar surga, dan terus-menerus menutupi tempat ini. Kalian sebaiknya menunggu sampai mati saja. Aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Luzan menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjukkan senyum sinis, mengabaikannya, dan duduk bersila dengan mata tertutup. 7 bintang sihir itu sangat misterius. Mereka bukan bintang dalam arti biasa. Legenda mengatakan bahwa mereka dilahirkan bersama Kaisar Batu Kecil. Ketika dia lahir di telapak tangan kirinya, memberinya kekuatan yang sangat kuat. Dengan cara ini, beberapa orang terperangkap selama sehari semalam, dan semuanya terluka parah. 2 fosil hidup yang setengah terbuang membantu Xiao Chen. Meskipun cangkang daging mereka tidak terluka parah, kekuatan mental mereka hampir habis. Terus-menerus mengoperasikan benda-benda suci untuk membombardir mereka benar-benar melelahkan. Pada akhirnya, bahkan boneka Raja Batu terluka parah. Xiao Chen menggertakkan giginya dan mengorbankan guci batu misterius, yang segera mengganggu operasi kekuatan ilahi di langit. Sumber dari semua kejahatan. Luzan terkejut dan meraung. Burung gagak batu dan tengkorak tua juga sangat terkejut, tetapi mereka berdua menunjukkan kekhawatiran dan berkata, guci batu legendaris, meskipun itu juga benda suci, sangat tidak menyenangkan. Bintang bencana kuno awalnya adalah burung yang tidak menyenangkan. Bahkan dia mengatakannya, jadi Anda dapat membayangkan betapa tidak menyenangkannya guci batu itu. Langgar hukum, dan jalan menuju kehidupan akan terbuka. Pada saat ini, Luzan tiba-tiba berteriak, dan dia siap untuk menerobos. Di sampingnya, 3 hantu tiba-tiba muncul dan membantunya melesat ke langit. Xiao Chen terkejut. Dia tidak asing dengan ketiga hantu itu. Mereka adalah 3 leluhur lainnya dari dunia lain. Tentu saja, mereka bukan tubuh nyata,
tetapi hanya bayangan yang dipanggil. Tapi ini sudah cukup. Dia mengerahkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan untuk waktu yang singkat. Kalian tunggu mati di sini, aku akan pergi dulu. Suara dingin Lu Zhan datang dari langit, dan saat ini 3 bayangan di sampingnya telah menghilang. Tiba-tiba, suaranya berhenti. Meskipun dia bergegas keluar dari formasi absolut, 7 bintang ajaib itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Mereka lebih menakutkan daripada formasi itu. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi, menggerakkan tangan besar, menyapu ke bawah. Bang! Lu Zhan ditampar ke formasi absolut lagi. Gagak! Batu dan tengkorak tua itu tidak menertawakan kemalangan itu. Sebaliknya, mereka berteriak kepada Xiao Chen, cepat, kesempatan ada di depanmu. Mereka bertiga bergabung untuk menerobos. 7 bintang ajaib di langit baru saja membombardir Lu Zhan dan belum stabil. Guci batu mengganggu fluktuasi kekuatan ilahi, yang segera memengaruhi tatanan dan hukum jalan. Ketika benda-benda suci lainnya bergegas, kekuatan mereka tidak dilepaskan. Jika kekuatan sejati dari banyak benda suci tidak dihilangkan, bahkan susunan pembunuh kuno tidak dapat menahannya. Sebuah jalan keluar terkoyak, dan ketiganya terbang dengan kecepatan tinggi dan bergegas ke langit. Biduk besar memimpin tangan besar itu, dan meskipun diayunkan ke bawah, ketiganya telah bersiap, menghindar dengan cepat, dan menggunakan beberapa benda suci untuk melawan. Bum-bum, langit terbalik, ketiganya memuntahkan beberapa suap darah, dan akhirnya bergegas keluar. Lu Zhan ingin mengikutinya, tetapi mereka bertiga dengan kasar menyapu kembali dan membunuhnya, menghalanginya kembali. Pada titik ini, susunan absolut mulai beroperasi secara normal lagi. Ayo pergi. Ketiganya tidak berhenti, dan melarikan diri jauh dalam sekejap, karena mereka merasa bahwa fenomena aneh di sini telah menarik setidaknya 2 raksasa surga. Jika mereka diserang oleh yang kuat dalam kegelapan, akibatnya akan sangat buruk. Ketiganya terbang jauh dan akhirnya kembali ke tanah suci klan iblis. Baru saat itulah mereka menghela napas lega. Di sana tinggal leluhur klan iblis lainnya yang sedang menyendiri. Meskipun Si Wuya tidak pernah ingin melihat orang itu, klan yang sama tetap saling melindungi di saat kritis. Ketiganya terluka parah. Setelah kembali, mereka mulai menyembuhkan luka-luka mereka dan tidak keluar sampai sebulan kemudian. Hal pertama yang dilakukan Si Wuya setelah keluar adalah menahan pendeta Tao Tua dengan 7 tahi lalat merah di telapak tangan kirinya di depannya, dan dia ingin menyelesaikan masalah dengannya dengan cara membunuh. Dia merasa bahwa pendeta Tao Tua ini memiliki hubungan misterius dengan Kaisar Batu Kecil, dan itu mungkin bukan hanya keturunan biasa. Menurut nama keluarga Si Wuya, dia akan membunuhnya secara langsung, dan lebih baik tidak bertemu daripada melepaskannya. Namun, tengkorak tua itu dengan tegas tidak setuju. Menurutnya, orang ini bukanlah Kaisar Batu Kecil, tetapi alien alami, dan prestasinya di masa depan kemungkinan besar tidak akan kalah dengan Kaisar Batu Kecil. Dendam sebelum zaman kuno hanyalah pertengkaran keinginan. Lebih baik melupakannya dan menjalin hubungan biasa dengan pendeta Tao Tua ini. Mungkin di masa depan, Anda akan memiliki teman sekuat Kaisar Batu Kecil. Aku ingin menjadikanmu muridku. Stone Crow memaksa pendeta Tao Tua itu untuk menjadi muridnya. Dia menekannya dan memintanya untuk menyembah. Pendeta Tao Tua itu terpaksa melakukannya. Dia memiliki guru yang aneh tanpa alasan.
Hanya tengkorak tua itu yang mengerti pikiran Stone Crow. Dia diburu selama 13.000 tahun sebelum zaman kuno, dan kemudian hampir terjebak dan dibunuh oleh formasi absolut. Sekarang dia menerima seorang murid yang persis seperti Kaisar Batu Kecil dan mengikutinya untuk menyembah setiap hari. Ini benar-benar balas dendam yang jahat, memuaskan kebencian. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kemenangan spiritual yang lengkap. Kamu, tengkorak tua itu menggelengkan kepalanya. Stone Crow terdiam beberapa saat, dan berkata, "Sekarang, aku sudah tenang dan tidak akan menyerangnya lagi." Setelah menerima murid ini, si gagak batu tampak memuntahkan bau mulut sebelum zaman kuno, dan berkata dengan penuh arti, "Aku benar-benar berharap dia adalah Kaisar Batu Kecil di masa lalu." Xiao Chen merasa sangat terdiam, dan menatap tengkorak tua itu. Kedua fosil hidup itu punya alasan lain untuk meninggalkan pendeta Tao tua itu, karena mereka memikirkan beberapa hal kuno pada saat yang sama. Terlalu banyak hal terjadi. Di bulan ini, fenomena aneh di lembah Rift hari itu membuat banyak orang khawatir, dan banyak orang kuat bergegas ke sana. Pada titik ini, perkiraan jarak makam Kaisar Batu Kecil akhirnya terungkap. Apakah pria kejam Lu Zhan itu jatuh? Ini adalah pertanyaan yang sangat dikhawatirkan si gagak batu. Aku tidak tahu, apakah dia sudah mati atau masih hidup. Xiao Juelong dan yang lainnya juga tidak tahu. Hari itu, banyak orang kuat muncul, dan 3 raksasa dari alam surgawi muncul di lembah Rift satu demi satu, ingin mengambil 7 bintang ajaib yang dimiliki Kaisar Batu Kecil sejak lahir. Tidak ingin memicu formasi jahat lainnya, langit runtuh dan bumi retak, dan makam Kaisar Batu Kecil menghilang. Tidak seorang pun tahu kemana ia pindah, dan tidak ada jejak Lu Zhan. Si Wuya berkata pada dirinya sendiri, yang paling kejam adalah Kaisar Batu Kecil. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di makamnya. Ada formasi pembunuhan satu demi satu. Sulit membayangkan mengapa dia membuang begitu banyak usaha. Kedua barang antik tua itu berspekulasi dan memikirkan hal-hal lama sebelum zaman kuno. Mereka semua ragu dan memikirkan kemungkinan lagi. Dalam sebulan terakhir, wilayah yang dikuasai oleh klan iblis sangat ramai, dan orang-orang kuat dari semua pihak telah berkumpul di sini. Si Wuya, tengkorak tua, Xiao Chen dan yang lainnya keluar lagi, dan kali ini mereka membawa pendeta Tao tua dan kekedan yang lainnya. Ada tanah kuno yang sangat luas tetapi sangat istimewa di bawah wilayah yang dikuasai oleh klan iblis. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, pernah terjadi perang besar di sini, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, hantu-hantu menangis dan serigala-serigala melolong, dan radius 100.000 mil berubah menjadi gurun. Banyak tempat tandus, sementara beberapa tempat sangat rimbun dengan tumbuhan. Ini adalah kisaran perkiraan makam Kaisar Batu Kecil. Muncul lagi. Ini adalah ke-19 kalinya makam itu ditemukan. Di tanah kuno ini, sesekali muncul sosok-sosok, dan pada saat ini teriakan seperti itu terdengar dari depan. Tiba-tiba, sosok-sosok berkumpul, dan Xiao Chen dan yang lainnya terkejut, dan dengan cepat mengikuti kerumunan untuk bergegas maju. Benar saja, ada makam besar yang bergerak cepat di depan. Meskipun batu nisan itu bukan prasasti surgawi, batu nisannya sangat mirip, seolah-olah seluruhnya diukir meniru prasasti surgawi. Aneh sekali, makam benar-benar bisa bergerak. Bahkan tengkorak tua itu pun bingung. Kali ini kita harus membuka makam ini. Pada saat ini,
para raksasa alam surgawi bergabung untuk mengambil tindakan. Bab 635, ketiga di dunia. Kapal Zulong, benar-benar itu. Xiao Juelong menunjukkan ekspresi serius dan membuat penilaian seperti itu. Bagaimana mungkin? Teriak Sapolang. Beberapa orang dari Jeushu semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa, tetapi Xiao Juelong adalah leluhur klan naga, jadi induksinya tidak akan salah. Ya, benar-benar itu. Keke juga mengedipkan bulu matanya yang panjang dan membuat penilaian seperti itu. Selain memiliki darah keluarga Nitian, makhluk kecil itu juga merupakan Zulong kecil alami, dan kepekaannya terhadap napas Zulong tidak kalah dengan Xiao Juelong. Semua orang saling memandang, dan itu agak sulit dipercaya. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, untuk melestarikan warisan Jeushu, kapal Zulong membawa para pahlawan itu melintasi penghalang dunia besar dan tidak pernah kembali. Itu adalah api harapan, membawa warisan yang berat seperti gunung. Itu adalah makanan rohani orang-orang. Bagaimana itu bisa muncul di makam Xiao Sihuang? Kapal Zulong apa? Fosil hidup seperti Si Wuchuang dan Old School tentu saja tidak tahu tentang kapal Zulong. Melihat penampilan semua orang, mereka merasa sangat bingung. Sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan. Xiao Chen, Keke, Xiao Juelong dan yang lainnya bergegas maju dengan cepat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jangan menerobos masuk. Stone Crow mengingatkan dari belakang, Kaisar Batu Kecil adalah yang paling licik. Dia meninggalkan begitu banyak rencana setelah kematiannya. Makam itu pasti sangat berbahaya. Dia tidak perlu mengingatkan mereka. Mereka yang datang di awal tidak lagi terdengar kabarnya. Semua orang sudah tahu bahwa tempat ini penuh dengan kejahatan dan jelas bukan tempat yang baik. Makam itu benar-benar sangat kosong dan tak terbatas. Di bawah kaki mereka bukan ruang hampa, tetapi lorong makam yang nyata, yang seluruhnya dibangun dari batu-batu besar. Sulit membayangkan bagaimana proyek sebesar itu diselesaikan. Aohou, raungan besar itu menjadi semakin jelas, seolah-olah tepat di samping telinga mereka. Xiao Chen dan yang lainnya bahkan merasakan bahwa kapal Zulong sedang lewat. Tidak dapat dipercaya, pada saat ini, lorong makam itu tiba-tiba menyempit, dan kesadaran semua orang akhirnya mengamati dinding di kedua sisi. Tentu saja, apa yang disebut sempit itu hanya relatif, dan masih berkali-kali lebih lebar dari makam biasa. Tepat di depan, sebuah lorong persimpangan muncul. Persimpangan jalan yang besar itu sebanding dengan dataran yang luas. Semua orang bisa merasakan dinding-dinding persimpangan di sekitarnya. Itu, Xiao Juelong terkejut. Apa yang disebut area persimpangan ini sebenarnya adalah kekosongan, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri. Itu luas dan tak terbatas, dan raungan naga leluhur datang dari sana. Orang gila, Kaisar Batu Kecil itu benar-benar orang gila. Pada saat ini, burung gagak batu menghela nafas, tidak tahu apakah itu iri atau cemburu, dan berkata, itu hanya sebuah makam, tetapi dia telah menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk membangun ladang besar di sini, penuh dengan kekuatan hukum dan ketertibannya, yang merupakan yang paling berbahaya, dan itu sebanding dengan dunia. Kau salah, ini bukan medan, tapi dunia nyata. Dia telah menahan sebagian besar kekuatannya dan menggunakan dunia untuk memisahkan persimpangan ini. Tengkorak tua itu berkata begitu. Pada saat yang sama, Xiao Chen dan yang lainnya melihat kapal naga leluhur melewati dunia kosong.
Energi naga yang familiar itu jelas tidak salah. Itu dia, kapal naga leluhur. Tubuh Pluto agung dan perkasa yang dikendalikan oleh Tian Wai Tian dan Ren Wai Ren bergetar. Mereka sangat bersemangat dan ingin segera bergegas. Jangan terburu-buru. Tengkorak tua itu buru-buru menghentikan mereka dan berkata, itu dunia yang sangat besar. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar. Xiao Chen dan yang lainnya semuanya berubah warna. Kapal naga leluhur sedang melakukan perjalanan di dunia yang besar. Mungkinkah itu kebetulan lewat di sini dan terlihat oleh mereka? Pada saat ini, raungan tumpul datang dari dunia kosong itu, dan bayangan hitam mengejar kapal naga leluhur dan mengangkat tangannya untuk menembakkan seberkas cahaya. Pada saat yang sama, kapal naga leluhur bersinar terang dan bergetar dengan napas yang sangat kuat. Naga itu menoleh ke belakang dan memuntahkan napas naga yang kuat, yang berisi bola naga dan menyapu ke belakang. Kapal naga leluhur tampaknya memiliki kehidupan, seperti makhluk hidup, mekar dengan kecemerlangan 1000 kaki, menghalangi bayangan hitam di belakang. Swiss. Pada saat ini, cahaya yang menyala-nyala bersinar keluar, bergegas keluar dari dunia hampa, menyapu ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Itu adalah kekuatan kapal Zulong dan bayangan hitam. Tidak bagus, mundur cepat. Semua orang melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tetapi meskipun demikian, mereka masih tertabrak keras dan terhempas ribuan kaki jauhnya. Namun, dengan keberadaan Stone Crow di sini, tidak mungkin bagi siapapun untuk terluka. Aohou, pada saat ini, kapal Zulong di dunia hampa menyingkirkan bayangan hitam, melewati penghalang dunia besar, dan menghilang ke dunia gelap. Apa itu? Apa yang terjadi? Xiao Juelong bertanya dengan ragu. Mengapa seperti ini? Xiao Chen juga sedikit bingung, karena tadi, dia melihat esensi dengan mata delusi, yang tampaknya merupakan kekuatan yang datang dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu, dan pemandangan yang dia lihat tadi hanyalah transmisi gambar, bukan apa yang terjadi. Pada saat ini, Stone Crow dan Tengkorak Tua saling memandang, dan kemudian mereka semua menunjukkan kegembiraan, dan tubuh kedua barang antik itu benar-benar sedikit gemetar. Itu, benda itu. Ya, pasti itu. Aku tidak menyangka itu dikubur di sini. Kedua barang antik tua itu semua di luar kendali, gemetar karena kegembiraan, dan terus menggumamkan sesuatu. Apa itu? Tanya Little Stubborn Dragon. Tengkorak tua itu mendesah. Aku tidak menyangka koleksi Little Stone Emperor begitu mengerikan, tetapi dia memiliki benda ini di tangannya, bagaimana dia bisa mati? Petik 2. Apa itu? Jangan pura-pura bodoh. Keke sangat tidak puas. Dia sama sekali tidak takut pada kedua barang antik tua itu, dan melambaikan tangan kecilnya dengan marah. Semua yang baru saja terjadi disebabkan oleh cermin batu, yang dikenal sebagai senjata batu ketiga dalam sejarah. Jika kau memegangnya, kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Mendengar tengkorak tua itu mengatakan ini, semua orang menjadi semakin bingung. Xiao Chen bingung dan bertanya, senjata batu ketiga, cermin batu, apa sebenarnya asal-usulnya, yang menyebabkan fenomena tadi? Harta perang yang tak tertandingi di surga dan semua dunia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Sulit untuk membandingkan mana yang lebih kuat, tetapi cermin batu ini tidak diragukan lagi berada di peringkat ketiga. Cermin itu memblokir semua serangan dan dapat disalin dan diproyeksikan untuk memainkan hukum ilahi yang sama kuatnya.
Apa yang kita lihat tadi tidak lebih dari gambar yang ditangkap oleh cermin batu di masa lalu, dan sekarang karena proyeksi. Xiao Chen dan semua orang menghirup udara dingin. Cermin batu ini terlalu menakjubkan. Dapat dikatakan sebagai serangan dan pertahanan yang terintegrasi. Cermin itu memantulkan serangan dan juga dapat diproyeksikan melintasi waktu dan ruang. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Jika Anda menguasai harta karun perang semacam ini, Anda akan menjadi tak terkalahkan secara alami, karena dapat meniru semua cara musuh. Cermin batu ini dapat dikatakan sebagai hadiah dari surga dan bumi. Cermin harta karun yang belum pernah ada sebelumnya ini benar-benar membuat orang kagum akan kengeriannya. Bagaimana peta dewa saya dibandingkan dengannya? Xiao Chen tiba-tiba bertanya. Sebenarnya, peta dewa bukanlah senjata. Peta itu mengandung prinsip-prinsip besar dan tidak termasuk dalam peringkat. Senjata batu ketiga yang saya sebutkan disebut cermin tiga kaisar. Itu adalah gelar yang ditetapkan miliaran tahun yang lalu, ketika peta dewa belum disusun. Semua orang terdiam. Ada terlalu banyak rahasia di dunia, jauh dari semuanya. Setelah memahami bahwa kapal Zulong tidak benar-benar berada di makam kaisar batu kecil, semua orang merasa lega. Kalau tidak dapat diterima untuk berpikir bahwa para pahlawan Jiushu bersembunyi di makam besar. Bagaimana kita bisa melewati persimpangan ini? Hanya Raja Manusia Batu yang bisa melewati penghalang dunia besar seolah-olah berjalan di tanah datar, karena beberapa dunia sangat padat, kata tengkorak tua itu. Xiao Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini, dan dunia kematian seperti ini. Namun, itu tidak sulit bagi semua orang saat ini. Dua Raja Manusia Batu yang setengah terbuang, ditambah banyak harta perang di tangan Xiao Chen, secara alami dapat melewatinya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terluka oleh proyeksi di dunia yang kosong. Lagi pula, ada prajurit batu ketiga dari zaman kuno di makam ini, yang dapat memproyeksikan serangan mengerikan kapan saja. Hehehe, pada saat ini, tawa dingin datang, yang membuat orang merasa ngeri, seperti hantu yang menangis. Di belakang mereka, mayat kering muncul. Mayat batu itu menunjukkan wajah yang mengerikan di kejauhan dan berkata, ternyata itu adalah dua orang tua yang terbuang. Tidak heran kamu tahu cermin tiga kaisar. Sebelum mengambil prajurit batu ketiga, aku akan memurnikanmu terlebih dahulu. Wow. Angin suram bertiup ke arah semua orang, dan mayat batu itu memancarkan gelombang yang mendebarkan jantung, selangkah demi selangkah. Apakah kami takut padamu? Meskipun gagak batu setengah lumpuh, dengan Xiao Chen di sisinya, rasanya seperti menguasai banyak harta perang. Ia tidak terlalu khawatir, tetapi berteriak, sempurnakan dirimu, mayat tua. Bas, Xiao Chen mengorbankan peta dewa di tempat, dan dengan bantuan gagak batu dan tengkorak tua, peta itu berubah menjadi cahaya terang dan menebas ke arah mayat batu. Mayat batu itu menghirup udara dingin dan melarikan diri dalam sekejap. Sebuah suara dingin datang, berkata, anak dari Jiushu, kau juga di sini, itu sempurna, semua yang ada padamu adalah milikku. Pada titik ini, ia menghilang. Xiao Chen mengerutkan kening. Hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Jika para raksasa di surga tahu bahwa ia telah kembali, benda-benda suci di tubuhnya pasti akan dirindukan oleh mereka. Ayo pergi. Gagak batu adalah yang pertama bertindak. Menghadapi mayat tua tingkat raja yang diam-diam mengawasinya,
itu juga bersalah. Semua orang melewati persimpangan jalan ini tanpa bahaya, melewati ruang dunia, dan muncul di lorong makam di depan. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ada lebih dari satu persimpangan jalan seperti itu. Harus dikatakan bahwa ada banyak. Ini mengejutkan. Itu memang makam yang sangat besar, dengan dunia sebagai simpulnya, membentuk persimpangan jalan. Metode ini sangat bertentangan dengan keinginan surga. Mereka tidak tahu mengapa Kaisar Batu Kecil harus menghabiskan begitu banyak uang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kaisar Batu Kecil? Pada titik ini, Gagak Batu menangkap pendeta Tao tua itu lagi. Setelah memasuki makam ini, dia tidak pernah membiarkan pendeta Tao tua itu menjauh darinya, dan menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, siap membunuh kapan saja. Tuan, Anda tidak perlu meragukan saya. Jika saya adalah Kaisar Batu Kecil, saya tidak akan takut pada Anda. Pendeta Tao tua itu lahir dengan tulang Tao dan gaya abadi, dan dia selalu sangat tenang dan kalem. Raungan, terdengar suara gemuruh, dan dinding makam besar dies. Ebelahnya hancur berkeping-keping. Dua sosok tinggi bergegas mendekat dan bertarung dengan sengit. Salah satunya adalah binatang batu tajam. Dia tampak seperti manusia dan binatang, dengan dua tanduk di kepalanya, sisik di tubuhnya, dan ekor batu buaya. Dia bertarung dengan San Jun, dan keduanya memiliki sedikit darah manusia batu. Jelas bahwa kelima Raja Batu yang telah bergabung untuk menyerbu memiliki konflik internal, dan sekarang mereka saling bertarung. Mereka pasti telah menemukan bahwa ada harta karun yang tersembunyi di dalam makam, dan mereka semua ingin mengambilnya semua. Harta karun seperti cermin tiga kaisar akan membuat siapapun bersemangat, dan pasti ada harta karun rahasia lainnya, yang akan membuat orang gila. Boom! Kedua raja itu bertarung dengan sengit, dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Betapa dahsyatnya kekuatan itu benar-benar tak terbayangkan. Xiao Chen dan yang lainnya semuanya dipukuli ke lorong makam lain, menghancurkan sepotong besar dinding batu. Burung Gagak Batu menahan amarahnya dan menahannya, sambil menyembunyikan napasnya dan tidak mengungkapkan identitasnya. Di makam misterius ini, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konflik dengan Raja-Raja Batu. Selain fakta bahwa ada lebih dari satu raja di sini, itu juga karena makam itu terlalu jahat. Tuhan tahu hal-hal mengerikan apa yang akan terjadi selama pertempuran sengit itu. Dinding makam yang runtuh di sekitar mereka dengan cepat diperbaiki di mata semua orang yang tercengang, seolah-olah mereka memiliki kehidupan, dan mereka bahkan dapat melihat dinding makam merangkak. Bau darah yang menyengat datang dari depan. Xiao Chen dan rekan-rekannya akhirnya melihat sejumlah besar biksu, tetapi sekarang mereka semua sudah mati. Ada mayat tergeletak di tanah di depan lorong, dengan darah mengalir dan kabut darah melonjak. Semua orang ini terbunuh, tidak kurang dari 30 orang. Raja Manusia Batu yang mengambil tindakan. Mendengar tengkorak tua itu mengatakan ini, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Dapat dibayangkan bahwa insiden kematian yang sama pasti terjadi di tempat lain di makam. Ketika mereka berjalan ke persimpangan jalan lagi, suara memekakkan telinga datang dari simpul dunia di depan, diikuti oleh cahaya tak berujung, dan dua sosok tinggi muncul darinya. Lari! Tengkorak tua itu berteriak. Orang-orang di dalamnya adalah Luzan dan Raja Manusia Batu lainnya yang identitasnya tidak diketahui. Mereka bertarung.
Kekuatan mengerikan Raja Manusia Batu disalin oleh cermin tiga kaisar dan diproyeksikan di sini, yang setara dengan serangan ganda oleh Raja Manusia Batu. Untungnya, Sapolang dan yang lainnya telah memasuki surga yang hilang, jika tidak, mereka akan mati. Kekuatan bertarung Raja Manusia Batu, seperti lautan yang mengamuk, langsung menghancurkan lorong dan membubarkan Xiao Chen dan yang lainnya sepenuhnya. Tengkorak tua, burung gagak batu, dan pendeta Tao tua menghilang. Ah, untungnya, Keke selamat. Si kecil mendatangi Xiao Chen dengan rasa takut yang masih ada. Sekarang Ordo Batu Pangu adalah jimat terbesarnya, menutupi napasnya dan Keke. Mereka dengan hati-hati melewati beberapa simpul dunia untuk menemukan jalan keluar. Pada saat ini, bahkan makhluk kecil itu merasakan bahaya dan tidak ingin mengambil risiko menjelajahi makam. Hanya saja tidak ada jalan kembali. Makam besar ini seperti labirin, dan sepertinya tidak ada jalan menuju dunia luar. Tanpa disadari, Xiao Chen dan Keke berjalan maju sejauh puluhan mil, dengan hati-hati berjaga-jaga, dan menemukan banyak mayat di sepanjang jalan, dan darah mewarnai lorong makam menjadi merah. Ahem, tiba-tiba, terdengar batuk, dan sesosok tubuh terhuyung-huyung di tikungan. Itu adalah pendeta Tao tua. Dia aman dan sehat, tetapi burung gagak batu dan tengkorak tua yang telah menangkapnya tidak terlihat dimanapun. Di mana mereka berdua? Tanya Xiao Chen. Pada titik ini, Xiao Chen juga mulai waspada terhadap pendeta Tao tua itu. Pikiran burung gagak batu itu bukan tanpa alasan. Pendeta Tao tua itu tampaknya terluka, dan berkata, "Saya tidak tahu di mana mereka dipukul. Saya telah melarikan diri ke sini dan bertemu dengan Anda. Anda terluka. Tidak apa-apa, hanya luka ringan." Di lorong lain, seseorang menemukan ruang rahasia di sana, dan banyak orang berkelahi. "Saya tidak sengaja terluka." Kemudian, di bawah pimpinan pendeta Tao tua, Xiao Chen dan timnya menemukan ruang rahasia di lorong itu untuk pertama kalinya. Banyak orang meninggal di daerah ini, dan tidak ada yang selamat. Xiao Chen mencoba beberapa kali dan akhirnya membuka ruang rahasia itu. Dia mencari di sudut peta itu. Hanya ada beberapa rute sederhana di sana, yang tampaknya mengarah ke tempat penting tertentu. Jika aku tidak salah, ini seharusnya lorong menuju makam Kaisar Batu Kecil. Pendeta Tao tua itu maju dan berkata demikian. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak ingin terus mengambil risiko, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan kembali. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencarinya menurut sudut peta ini. Pendeta Tao tua itu tampaknya memiliki sedikit pengetahuan tentang makam ini. Entah apakah itu karena beberapa catatan dalam keluarga, tetapi dia dengan cepat menemukan lorong yang ditandai di sudut peta. Jumlah simpul dunia semakin sedikit, dan jalan semakin mulus. Daerah gelap itu berangsur-angsur menjadi sunyi, hanya dengan satu atau dua teriakan yang datang dari jauh sesekali. Ini adalah daerah yang sangat istimewa. Lorong makam itu terhubung ke tanah berlumpur yang gelap dan luas. Tidak ada lagi batu-batu besar yang mengaspal tanah. Aroma bunga yang samar melayang dari depan. Tetapi ketika Xiao Chen dan yang lainnya datang, mereka tersentak. Meskipun aroma bunga itu tidak buruk, bunga-bunga dan tanaman itu sangat menakutkan. Mereka sebenarnya tumbuh dari mayat. Mereka semua adalah bunga mayat. Selama miliaran tahun,
Para biksu yang secara tidak sengaja memasuki makam kuno terkonsentrasi di sini oleh kekuatan misterius di makam ini. Pendeta Tao tua itu menjelaskan. Setelah berjalan melalui taman bunga mayat ini, bagian depannya menjadi lebih gelap. Sebuah sungai hitam Styx berada di seberang sana, dan di sisi lain sungai itu berdiri sebuah prasasti batu besar. Akhirnya kita mendekati makam Kaisar Batu Kecil yang sebenarnya. Di depan sana sangat berbahaya. Xiao Chen mengerutkan kening ketika mendengar pendeta Tao tua itu mengatakan ini. Pendeta Tao tua ini sepertinya tidak asing dengan tempat ini. Menara, menara, menara. Sungai Styx hitam mengalir dengan tenang dan sunyi, tetapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tiba-tiba di seberang sungai, seolah-olah seorang kaisar sedang berjalan.